anak-anak, berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi yang akan kita bahas di video ini adalah tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran materi teks eksplanasi adalah: pertama, kalian dapat menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Kedua, kalian bisa meringkas isi teks eksplanasi. Ketiga, kalian bisa menelaah ragam isi teks eksplanasi yang dibaca atau yang didengar. Terakhir, kalian dapat menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Pahami kutipan bacaan di bawah ini. Kira-kira apa ya isi yang dibahas dalam teks ini? Ya, benar. Bagi kalian yang menjawab tentang proses terjadinya tsunami, jawaban kalian benar. Teks ini menjelaskan tentang proses terjadinya tsunami. Dari sini kita bisa simpulkan, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, hal yang ditulis harus fakta. Yang kedua, informasi yang disampaikan bersifat keilmuan. Ketiga, menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa. Keempat, menyampaikan informasi yang bersifat objektif. Lalu, bagaimana struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi yang bagian pertama adalah identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Kedua, rangkaian kejadian, yaitu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Terakhir adalah ulasan, yaitu berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan pada teks. Mari kita baca sebuah contoh teks eksplanasi bagian pertama. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Paragraf 1 ini adalah bagian dari identifikasi fenomena, yaitu fenomena banjir. Paragraf kedua, penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Bagian ini kita sebut rangkaian proses kejadian. Paragraf terakhir, banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir terjadi di permukiman penduduk hingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Ini adalah bagian dari ulasan. Dari sini jelas terlihat perbedaan antara bagian identifikasi fenomena dengan bagian rangkaian proses kejadian dan bagian ulasan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian menghubungi saya melalui WA pribadi atau kalian bisa membaca kembali di bagian teks eksplanasi pada buku paket. Terima kasih.